Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Sejarah Selasa Belajar Terarah. Selasa kali ini kita akan membahas tentang peta pikiran atau mind mapping. Apa sih mind mapping itu? Istilah peta pikiran atau lebih dikenal dalam bahasa asingnya yaitu mind mapping secara harfiah diartikan memetakan. Sederhananya merupakan sebuah cara kreatif untuk menempatkan atau mencatat informasi ke dalam otak atau pikiran kita dan mengambil informasi itu ketika dibutuhkan. Pada prinsipnya, mind mapping ini didasarkan pada detail-detail suatu peta pikiran yang mudah diingat karena mengikuti pola pemikiran otak. Seperti yang kita tahu sendiri, bentuk otak kita seringkali digambarkan seperti sebuah pohon yang memiliki banyak sekali cabang dan ranting di segala arah. Begitulah ciri dari teknik penyaluran gagasan atau informasi dengan menggunakan mind mapping. Ada kata kunci, simbol, gambar, warna, dan bentuk yang sesuai dengan keinginan kita. Mind mapping itu sangat bermanfaat karena dapat mendefinisikan sesuatu dengan sangat jelas dan rinci, mempermudah dalam memahami dan mengingat, juga menghemat waktu dalam mempelajari suatu informasi. Selain itu, sangat baik dalam mengasah kreativitas dan konsentrasi kita. Tujuan khusus dari peta pikiran atau mind mapping yang akan kita buat adalah untuk membantu kalian dalam memetakan rencana masa depan kalian setelah lulus agar lebih jelas dan mudah diingat karena nanti akan ada visualisasi sesuai dengan gayanya kalian masing-masing. Bagaimana sih caranya kita bisa membuat sebuah peta pikiran atau mind mapping itu? Jika diibaratkan pohon, yang pertama tentu kita harus punya tema utama atau poin utama di tengah atau di batang paling besar. Kedua, membuat tema-tema turunan sebagai cabang dari tema utama tersebut. Ketiga, menuliskan lagi tema rinci yang berhubungan dengan tema utama dan tema cabang tadi. Lalu, teruskanlah menulis hingga kalian merasa mentok idenya. Supaya lebih jelas lagi, sekarang kita bahas satu persatu apa yang harus kalian tulis atau subminimal apa yang harus ada dalam peta pikiran atau mind mapping yang akan kita buat sama-sama. Ingat, dalam satu peta pikiran atau mind mapping, kalian harus memilih dua dan menuliskan dua, yaitu antara bekerja, melanjutkan, atau wirausaha. Untuk pilihan bekerja, nanti saat membuat peta pikiran atau mind mapping itu minimal ada industri atau instansi dan bagian atau divisi yang dituju, lalu ada modal dasar yang sudah dimiliki, misalnya soft skillnya apa, hard skillnya apa, lalu persiapan melamar pekerjaannya seperti apa, apakah sudah punya CV dan lain sebagainya. Kemudian rencana hidup saat bekerja, apakah mau sambil nyicil rumah atau ngekos dulu atau tinggal di rumah orang tua. Lalu goals di tempat kerja, misal 1 tahun saya harus sudah jadi pegawai tetap misalnya atau lain sebagainya. Kemudian ada goals dari pekerjaan yang sudah dimiliki. Setelah kamu punya kerjaan, punya penghasilan, kamu mau ngapain? Misal mau membuka bisnis atau mau membangun rumah. Untuk pilihan melanjutkan, yang harus ada dalam peta pikiran atau mind mappingnya minimal kampus dan jurus yang dituju, yaitu 3 pilihan ya. Jalur masuk yang akan diikuti, juga harus ada planning kalau tidak lolos di jalur seleksi kuliah itu. Kemudian modal yang harus atau yang sudah dimiliki, misalnya nilai rapot seperti apa. Kemudian rencana hidup saat kuliah, misalnya mau ngekos, mau memakai kendaraan umum, kendaraan pribadi, tinggal di rumah saudara atau lainnya. Lalu sampaikan juga support orang tua dan keluarga seperti apa, dan goals yang ingin dicapai ketika kuliah dan setelah lulus kuliah. Misal ketika kuliah mau ikut organisasi BEM, setelah lulus kuliah mau nikah atau apa dan lain sebagainya. Untuk pilihan wirausaha, di dalam peta pikiran atau mind mappingnya minimal ada bidang usaha, misal jasa atau apa, cara membangun usahanya, misal reseller, tempat atau lingkungan usahanya, misal mau di rumah atau nyewa tempat. Sikap wirausaha yang sudah dimiliki, modal wirausaha yang sudah dimiliki, misalnya saya sudah punya akun Instagramnya, websitenya, dan lain sebagainya. Persiapan yang harus dilakukan untuk memulai usaha, misal sudah mulai rapat atau ikut seminar dan lain sebagainya. Kemudian penyediaan modal usahanya gimana, apakah mau minjem ke bank, ke saudara, atau dikasih orang tua, atau patungan dengan teman. Lalu rencana pemasaran atau pengembangan usahanya, apakah mau berbasis online atau apa.
dan goals akhir dari usaha yang dimiliki. Misalnya mau punya cabang di luar kota atau mengekspor atau apapun itu, kalian bisa tuliskan di peta pikiran atau mind mapping yang kalian buat. Kurang lebih seperti itu tentang apa itu peta pikiran atau mind mapping dan bagaimana cara membuat peta pikiran atau mind mappingnya. Terima kasih, sampai jumpa di sejarah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.